Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, zat memang yang seharusnya dipuji, dan hanya kepadanya lah tempat yang sebaik-baiknya untuk memuji. Sebab karenanya kita diberikan nikmat yang tiada batasnya. Bahkan jika ketika kita diminta untuk menghitung satu detik nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan mampu. Tidak lupa pula salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta para sahabat yang tentunya telah membawa Islam hingga kita dapat bernaung dalam payung Islam. Tidak layaknya Islam di masa permulaan yang begitu pahit, menyakitkan, penuh dengan ujian. Maka dari hal itu pula sudah sepantas dan sewajarnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan kita kali ini melanjutkan pembahasan di subbab sebelumnya, yakni masih berkenaan dengan teks eksposisi. Kali ini kita akan menyusun teks eksposisi. Nah, menyusun teks eksposisi di sini ada di buku ya, ada di buku langkah-langkahnya. Akan tetapi yang namanya langkah-langkah hanya sebatas langkah-langkah. Sedangkan bagaimana kita menuliskan teks eksposisi itu harus didasari dengan kebiasaan, agar kemampuan menulis kita terus terasah dan terasah. Kalau di sini disebutkan bahwasanya ketika kita menulis teks eksposisi, maka di awal kita harus menentukan topik. Topik apa yang akan kita buat, yang akan kita tulis. Kemudian dari topik itu kita akan membuat gagasan-gagasan pokok, dan setiap gagasan-gagasan tersebut dijadikan pembahasan masalah di dalam teks eksposisi. Setelah gagasan-gagasan itu terbentuk, maka kita akan membuat argumen-argumen yang disertai dengan data dan fakta. Dan selanjutnya kita mengembangkan teks eksposisi berdasarkan gagasan pokok argumen tersebut ya. Terus berlanjut hingga terbentuklah teks eksposisi. Nah, setelah terbentuk teks eksposisi, maka yang terakhir yang harus kita lakukan adalah melakukan yang namanya penyuntingan. Kita harus menyunting teks eksposisi. Nah, kalau dari Ana, langkah dalam proses pembuatan teks eksposisi, Ana lebih menekankan pada strukturnya. Jadi teks eksposisi memiliki struktur tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Jadi ketika kita membuat teks eksposisi, maka kita buat berdasarkan struktur. Kita buat tesisnya seperti apa tesisnya, argumentasinya beginilah argumentasinya, penegasan ulang beginilah penegasan ulangnya, begitu. Kalau tesis berkenaan dengan gagasan atau pendapat dari penulis. Kemudian kalau argumentasi berarti data-data yang mendukung dari gagasan atau dari tesis sehingga dapat diperkuat. Kemudian penegasan ulang itu apa? Penegasan ulang bisa berupa kritik, komentar, dan penilaian terhadap pokok bahasan yang ada di dalam teks eksposisi, baik itu argumentasi maupun tesis. Baik. Nah, Ana akan memberikan contoh pembuatan teks eksposisi
ya. Kita akan memulainya dari tesis begitu ya. Dimulai dari tesis. Karena ganti dulu hurufnya yang di sini. Ganti hurufnya Times New Roman agar lebih mudah dan rapi begitu ya. Nah, kemudian tesis itu berkenaan dengan gagasan ya, gagasan dari seorang penulis. Anak akan bahas tentang virus corona begitu ya. Karena virus corona sampai sekarang masih menjadi topik yang memang hangat untuk dibicarakan gitu. Jadi anak buat misalnya virus corona gitu ya. Virus corona. Nah, virus corona ini masih belum ada apanya atau apa ya? SARS. Atau SARS. SARS itu bahasa Inggrisnya Severe Acute Respiratory ya Syndrome. Coronavirus 2. Coronavirus 2. Nah, atau singkatannya apa? SARS CoV-2 gitu ya. SARS-CoV-2. Nah, itu adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit akibat virus ini disebut dengan COVID-19. COVID-19 belum diserap ya, jadi kita buat begini. Virus ini dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan. Sistem pernapasan, kemudian infeksi paru-paru, hingga kematian ya, Virus ini dapat menyerang siapa saja. Ingat, virus ini bisa menyerang siapa saja. Seperti lansia gitu ya. Atau lansia itu lanjut usia. Kemudian golongan orang dewasa ya, anak-anak, bayi, termasuk ibu hamil dan menyusui. Lihat, ini hanya gagasan ya, ini berupa gagasan. Kalau kita melihat teks yang Ana buat ini hanya bentuk pendapat ya. Jadinya kalau seperti ini hanya seperti pendapat si penulis saja, karena tidak ada data, tidak ada data, sehingga dibutuhkan yang namanya argumen
argumentasi. Untuk apa argumentasi? Untuk memperkuat yang ini agar orang percaya begitu. Nah, itulah pentingnya argumentasi di sini. Nah, sekarang kita buat argumentasinya berkenaan dengan corona ini. Kita mulai dari virus ini dapat menyebabkan gangguan ringan. Ini menyerang sistem pernapasan. Berarti kita mulai dari gejala. Gejala infeksi, ya. Virus ini menyerupai apa? Gejala flu. Apa itu? Yaitu demam, pilek, batuk. Batuknya batuk kering atau batuk basah? Batuk kering. Batuk kering, sakit tenggorokan, kemudian sakit tenggorokan. Oh, ada juga beberapa kasus sakit kepala ya, sakit kepala. Penderita dengan gejala yang berat gitu ya. Penderita yang dengan gejala berat, gejala yang berat. Kan ada gejala yang bahkan OTG sekarang ya. Gejala berat bisa mengalami demam tinggi, sesak napas, bahkan napas, kemudian dan nyeri bagian dada. Nah, ini berkaitan dengan infeksi. Nah, seseorang dapat tertular virus ini melalui berbagai cara. Yaitu tidak sengaja menghirup percikan, ludah ya, atau yang lagi tenar-tenarnya bahasanya droplet. Nah, bahasa yang lagi tenarnya itu droplet ya, droplet yang keluar dari penderita saat penderita COVID-19 batuk dan bersin. Ketika batuk dan bersin. Lanjut. Kemudian itu yang pertama, memegang mulut atau hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Ketika setelah apa? Setelah bepergian begitu ya. Setelah bepergian dari luar, setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Selanjutnya bisa juga karena kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19.
Selesai. Ini kita lanjutkan dengan menurut data ya, yang dirilis gugus tugas. Ini gugus tugas. Percepatan penanganan COVID-19 Republik Indonesia. Ini sebagai apa? Sebagai argumen berikutnya ya, datanya. Jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga Anda lihat datanya 2 September tuh ya. (2020) adalah 177.571 begitu kira-kira ya. Orang dan konfirmasi positif hingga 2 September 2000 adalah 177.571 orang. Dengan jumlah kematian ya, dengan jumlah kematian 7.505 orang. Lanjut. Tingkat kematian ya, dengan tingkat kematian atau akibat COVID-19 adalah 4,2%. Jika dilihat dari persentase angka kematian yang dibagi menurut golongan usia, maka kelompok usia 45 sampai dengan 59 tahun memiliki persentase angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Nah, kita buat seperti ini. Nah, Ana rasa cukup di bagian argumentasi. Sekarang kita ke penegasan ulang. Di bagian penegasan ulang berarti berupa kritik, saran, penilaian terhadap permasalahan yang dibahas. Misal begini, 1
sampai saat ini gitu ya. Belum ada vaksin. Meskipun ada ya, tapi masih uji coba ya, belum fix, belum disebarkan massal. Jadi kita anggap belum ada vaksin ya. Untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Oleh karena itu, ini tidak otomatis huruf besar ya. Oleh karena itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan apa? Mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Selesai. Begini saja cukup. Nah, kita lihat tesisnya. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disingkat SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit akibat virus ini disebut dengan COVID-19. Virus ini dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru hingga kematian. Virus ini dapat menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, bayi, termasuk ibu hamil dan menyusui. Nah, ini masih termasuk tesis. Nah, sekarang masuk ke dalam argumentasi, alasan-alasan mengapa virus ini harus diwaspadai. Gejala infeksi virus ini menyerupai gejala flu, yaitu dengan pilek, demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, sakit kepala. Penderita dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, sesak napas, dan nyeri dada. Seseorang dapat tertular virus ini melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk dan bersin, memegang mulut, hidung atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19, dan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Menurut data yang dirilis gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 2 September 2020 adalah 177.571 orang dengan jumlah kematian 7.505 orang. Nah, ini datanya bisa jadi ada kesalahan ya, ada kekeliruan bisa jadi. Nah, itu nanti yang menjadi penyuntingan. Jadi ketika kita selesai menulis, kita sunting, kita cari datanya yang benar-benar akuratnya gitu. Karena ini kan bentuknya tulisan, jadi masih bisa diperbaiki. Dan jumlah kematian 7.505 orang. Tingkat kematian akibat COVID-19 adalah 4,2%. Jika dilihat dari persentase angka kematian yang dibagi menurut golongan usia, maka kelompok usia 45-59 tahun memiliki persentase angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Nah, ini argumentasinya. Penegasan ulangnya, sampai saat ini belum ada vaksin ya. Jadi bentuknya kritik, saran, kemudian penilaian untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19 ini. Oleh karena itu, cara pencegahan cara pencegahan yang terbaik adalah dengan mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Nah, inilah dia contoh teks eksposisi berkenaan dengan virus corona. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan penjelasan Ana seperti ini, Ananda semuanya dapat memahaminya, dapat dengan mudah ketika ada tugas. Mungkin nanti ketika praktik ada tugas praktiknya adalah membuat teks eksposisi.
Akhiri pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan mendatangkan manfaat yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.